Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang Kabinet Wilopo. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas? Nah, dalam presentasi kali ini kita akan membahas tentang program kerja Kabinet Wilopo, kelebihan demokrasi liberal, kekurangan demokrasi liberal, dan pendapat dari kelompok kami. Program kerja. Berikut program kerja pada masa Kabinet Wilopo. 1. Organisasi negara, yaitu mengisi dan menyelesaikan penyelenggaraan otonomi di beberapa daerah, melaksanakan pemilihan umum, dewan daerah, dan dewan konstituante, dan menyederhanakan organisasi pemerintah yang telah terbentuk. 2. Kemakmuran, yaitu melanjutkan usaha perubahan dalam bidang agraria dan meningkatkan produksi nasional termasuk bahan makanan untuk rakyat sehingga dapat memajukan tingkat kehidupan. 3. Keamanan, yaitu menjalankan segala sesuatu untuk mengatasi masalah keamanan dengan kebijaksanaan sebagai negara hukum, menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara, dan mengembangkan tenaga masyarakat untuk menjamin keamanan dan ketentraman. Oke, selanjutnya ada perburuhan. Kabinet Wilopo memperketat perundang-undangan perburuhan untuk meningkatkan derajat kaum buruh guna menjamin proses produksi nasional. Selanjutnya, ada pendidikan dan pengajaran. Nah, Kabinet Wilopo juga mempercepat usaha-usaha perbaikan untuk pembaharuan pendidikan dan pengajaran. Yang terakhir adalah dari luar negeri. Yang pertama, mengisi politik luar negeri yang bebas aktif, yang sesuai dengan kewajiban kita dalam kekeluargaan bangsa-bangsa dan dengan kepentingan nasional menuju perdamaian dunia. Yang kedua, menyelesaikan penyelenggaraan perhubungan Indonesia-Belanda atas dasar Unistatut menjadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional biasa dan menghilangkan hasil-hasil konferensi meja bundar atau KMB yang merugikan rakyat dan negara. Yang ketiga, ada meneruskan perjuangan memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia secepatnya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan demokrasi liberal. Demokrasi liberal pada dasarnya adalah bentuk demokrasi yang sangat menjunjung tinggi kebebasan individu dalam segala aspek, terutama dalam aspek politik. Hak-hak individu sangatlah dilindungi secara konstitusional oleh undang-undang. Pada demokrasi liberal, sistem yang digunakan adalah sistem parlementer, di mana kekuasaan tertinggi terletak di tangan parlemen sebagai perwakilan rakyat. Di Indonesia, sistem ini pernah dijalankan pada tahun 1950 sampai 1959, sebelum akhirnya dibubarkan oleh Presiden Soekarno melalui Dekret Presiden tahun 1959. Dalam pelaksanaannya, sistem ini mengalami beberapa pergolakan politik dan menyebabkan pergantian kabinet yang berlangsung dengan cepat. Tetapi sistem ini juga memiliki kelebihan antara lain. Pertama, kebebasan individu sangat tinggi dan dijamin oleh konstitusi. Seperti arti kata liberal yaitu kebebasan individu dalam berekspresi politik dan menyampaikan pendapat sangat menjunjung tinggi dan dilindungi oleh konstitusi. Hal ini menumbuhkan sikap yang demokratis dan kritis di kalangan masyarakat, serta penegakan HAM juga berlangsung secara ketat. Yang kedua, kekuasaan pemerintah dibatasi. Dengan adanya kebebasan yang dilindungi oleh konstitusi, pemerintah tidak dapat berbuat sewenang-wenang kepada rakyat atau berlaku secara otoriter. Pemerintah hanya menjadi simbol dan pengawas terhadap masyarakat dan tidak terlalu mencampuri urusan pribadi masyarakat. Yang ketiga, kebebasan pers. Pers di sini dapat menjadi sarana kritik tanpa adanya rasa takut akan represi dari pihak penguasa. Yang keempat, adanya peningkatan teknologi dan ilmu pengetahuan atau iptek. Karena kebebasan individu sangat tinggi, maka masyarakat menjadi semakin leluasa untuk berinovasi dan juga berkarya. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah kekurangan dari demokrasi liberal ini. Tidak dipungkiri juga, demokrasi ini memiliki beberapa kekurangan tersendiri. Antara lain, yang pertama, ada individualitas yang sangat tinggi. Ini merupakan kekurangan pertama dari demokrasi liberal yang semakin banyak orang yang lebih terfokus pada diri sendiri akibat kebebasan yang dimiliki. Tidak menutup kemungkinan akan berkurangnya rasa gotong royong dan kekeluargaan karena adanya individualitas yang tinggi. Yang kedua, kekuasaan dapat dimonopoli. Adanya potensi untuk memonopoli kekuasaan dapat terjadi dalam sistem pemerintahan tahun ini. Ditambah lagi dengan adanya kompetisi antar demokrasi yang semakin ketat, kaum yang berduit pun akan menggunakan segala macam cara untuk bisa menguasai jalannya pemerintahan ini. Yang ketiga,
konflik agama dan suku yang menjadi tinggi. Selain individualitas yang tinggi, demokrasi liberal dapat memicu kemunculan konflik pada suatu kelompok atau suku. Hal ini dapat memicu terjadinya perselisihan antar kelompok. Banyak negara yang memanfaatkan kelebihan dan kekurangan demokrasi liberal yang menjadikan agama sebagai dasar negara. Karena salah satu ciri demokrasi ini yaitu bebas memeluk agama dan kepercayaan dari masing-masing individu. Sekian dari saya. Kelompok kami setuju dengan adanya demokrasi liberal. Karena, yang pertama, dalam demokrasi liberal, keputusan-keputusan mayoritas diberlakukan pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu setiap masyarakat seperti tercantum dalam konstitusi. Yang kedua, sebagai negara yang majemuk dan beragam, penerapan demokrasi liberal memberikan kebebasan dalam berdemokrasi sebagaimana sistem pemilu. Kebebasan ini menandai adanya sebuah upaya agar masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam semua aspek pemerintahan, baik dari segi perekonomian, sosial, budaya, keamanan, hingga bahkan penyelenggaraan negara. Alasan yang ketiga adalah demokrasi liberal memberikan kebebasan setiap warganya untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Salah satu caranya ialah melalui jalur partai. Masyarakat diberi kebebasan untuk membentuk dan membuat banyak partai yang tentunya dapat mewakili suara mereka di parlemen. Alasan yang terakhir, demokrasi liberal memberikan pengaruh terhadap kemajuan di berbagai sektor industri. Swasta dan masyarakat diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk dapat mengelola usaha dan juga mengelola sumber kekayaan negara. Sehingga ada banyak sektor industri yang kemudian dapat maju dan berkembang dengan pesat. Inilah yang kemudian menyebabkan geliat dan pertumbuhan ekonomi semakin meningkat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.